Bapak Ibu mohon untuk bersikap sempurna. Langsung ikut ini, apa enggak sih? Oh ya. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa Seperti itu. Barangkali suaranya hikmah untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama beramal ma'ruf nahi munkar jalani kehidupan. Hikmat untuk umat untuk perdamaian untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat untuk perdamaian untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik mantapkan kerukunan umat
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Baik, selanjutnya berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Faza Judiansyah. Semoga seminar kita pada hari ini diberi kelancaran dan eh, kebaikan di dalamnya. Oke, kepada Mas Faza kami silakan. Atur nuwun, Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan melaksanakan seminar Latsar CPNS Kemenak Angkatan 24. Mari kita berdoa bersama-sama agar proses pelaksanaan seminar pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa ada suatu kendala apapun dan juga membawa kebermanfaatan bagi institusi kita masing-masing. Oke, dari itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Semoga dengan doa bersama tadi kita diberi keberkahan dan kelancaran pada seminar kita pada hari ini. Ya, baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu peserta telah hadir untuk penguji dan moderator kita pada hari ini. Yang pertama penguji kelompok 1 ada Ibu Siti Rohana, tapi sepertinya beliau belum hadir. Yang kedua ada Bapak Mukhlis, sepertinya belum hadir juga. Kemudian ada Bapak Agus Nasihatul Ahyar, Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung, sudah hadir yang nanti akan dimoderatori oleh Pak Junaidi. Pak Junaidi juga sudah hadir. Kemudian untuk kelompok 4 ada penguji dari UIN Salatiga, ada Bapak Profesor Sairozi yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Budi juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya breakout room telah kami buka untuk urutan seminar. Dari peserta sudah kita terima. Untuk Bapak Ibu penguji dan moderator yang sudah hadir, kami silakan untuk bisa dapat memasuki ruang breakout Zoom yang sudah kami sediakan. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4, moderator dan penguji sudah hadir. Untuk urutan pertama, untuk urutan pertama kelompok 3 ada Mas Hairul Anam, moderatornya sudah siap. Moderator atau mentor, Ibu? Oh, mentor, maaf. Mentor sudah siap? Sudah join, Ibu, mentor untuk. Oke, baik. Untuk kelompok 3, Mas Hoirul Anam dan mentor, kami silakan untuk masuk ke breakout room. Bisa nanti di dalam, bisa dimulai. Kebetulan penguji juga sudah hadir, Pak Agus dan Pak Junaidi sudah hadir. Untuk kelompok 3, kami silakan masuk. Kemudian untuk kelompok 4, Mbak Nurul Hidayah dan mentor sudah hadir. Alhamdulillah sudah hadir, Ibu. Baik, kami silakan untuk join ke breakout room kelompok 4. Begitu pula dengan Bapak Sairozi dan Ibu Budi, kami persilakan untuk dapat join di breakout room 4. Yang peserta jangan lupa untuk merecord dan capture untuk pelaksanaan seminar pada masing-masing peserta. Ya, kemudian ini Pak Muflis juga sudah hadir dengan moderator Bapak Samsul Falak sudah hadir, kemudian dengan peserta Mas Indra sudah siap. Tidak apa-apa, Bu. Sudah, Bu. Mentor juga sudah hadir. Sudah. Silakan, Ya. kami persilakan untuk masuk ke Saya breakout masuk. room kelompok 2 untuk Mas Indra dan mentor, kemudian kepada Bapak Muflis dan Pak Samsul Falak kami silakan. Jangan lupa untuk direcord. Kemudian untuk kelompok 1, saya cek dulu guys. Ibu Rohana belum hadir, tetapi Pak Maliki sudah hadir. Coba kami komunikasikan dulu untuk Bu Rohananya. Mbak Irma, saya tanya sedikit. Boleh? Nanti kalau sudah mendekati selesai satu peserta, saya akan WA jenengan sehingga Iya. nanti jenengan bisa langsung memasukkan dan Iya. mengurangi ketidak-efektifan menunggu. Baik, nanti jadi ketika belum selesai nanti Ya, saya akan mendekati WA selesai jenengan. peserta berikutnya boleh masuk, tapi Langsung mungkin masuk, off kamera dulu Iya, betul. Off kamera dulu Mungkin Bapak Agus Ahyar menghendaki seperti itu juga atau pripun?
Dan Akhirnya kemudian udah ada masuk Pak kayaknya. Mukhlis dan Bu Siti Udah masuk Rohana. ke room. Oh, Pak Agus sudah masuk, nggih. Nggih, Bu Budi, nanti Saya tetap gabung kami ya. sambil ya, tetap sambil Iya. sambil kami cek ke masing-masing breakout room apakah sudah mau selesai untuk mempercepat nopo Iya. proses serta selanjutnya. Iya. Terima kasih saya tak masuk ke grup Nggih, kebur. nggih, terima kasih, Bu. Ya, Sun ya. Nggih. Mbak siapa namanya Mbak Elma? Pak Iya, Mukhlis Mbak sama Afi, Pak suaramu kurang keras. Mukhlis nggak Pak Mukhlis Pak Fala nggak dijadikan co-host. Wes kok namanya Samsa Mukhlis Fala. Wes enggak ada. Pak Mukhlis mau urung sempat tak jadikan co-host, tapi masih di luar. Falak sudah. Udah, ya wis. Mm-mm. Pak Sairozi, Assalamualaikum, Pak. Salam Mbak. Nggih, nggih, Pak, nggih, kita berjumpa kembali Nggih, matur nuwun. di momen yang berbeda. Nggih, Bapak, ini untuk kelompok 4 nanti dengan Pak Sairozi Ya, serta sudah siap, moderator juga sudah siap di breakout ya. room kelompok 4. Ini dibantu memasukkan ke breakout room atau mau join sendiri, Pak? Dimasukkan aja, dibantu. Udah, Mbak. Klik join, Pak, Pak. bisa diklik, Pak. Klik join. Sampun, Pak. Pak Sairozi. Kemudian untuk kelompok 1, Mbak Ahmad Ihda sudah ada? Nggih, saya Bu Mas hadir. ya? Pak Ahmad. Mas. Ma, gunku kok isih kosong wonge, Ma. Ya, ini Iya, pesertanya masih di luar, Pak. Pak. Mas Ahmad Ihda boleh masuk dengan mentornya sambil menunggu Bu Rohana, nanti kami hubungi. Oh, nggih Bu, nggih. Siap. Oke. Mentornya Masukin sudah siap, loro-loro apa, Mas? Ma? Kenapa? Dua-dua enggak apa, Ma. Pak Maliki tadi sudah jadi co-host. Oh, belum. Belum masuk toh, Pak? Co-host dulu, Pak. Sing pembahasan apa? Yang dia pembahas Maliki belum bisa Mbak masuk, Afi, Pak. Bu Rohana apa lali ya, Mbak Afi? Lah, Kita ambil HP dulu. ya. Pak Mal bisa masuk enggak? Bisa masuk ke room enggak? Wes, iso. Pun saged. Tapi kok suwe men. Ya gunku ngono wonge yo. Sudah tak suruh masuk tadi, Pak. Mas Ida. Pak Ahmad Ya, belum tapi masuk. pengujinya belum masuk. Oh ya, pengujinya tak teleponnya dulu apa mungkin kesulitan mencari breakout room. Wes tak Breakout room. kirim link kok. Udah, tak teleponnya aja, Pak. Udah tak kirim link. Nggih. Ahmad pripun sampun siap dereng niki? Pak Ahmad. Nggih Bu, niki moderator. Mentornya Mentor. lagi proses login Bu. Oh, nggih. Jangan lupa nanti untuk record sama screenshot nggih. Bu Irma izin untuk dijadikan co-host, Bu, karena tidak bisa record di kelompok 2. Iya, tapi nanti jangan salah close room ya, Mas. Nanti kalau close room itu nanti breakoutnya ambiar. Berarti nanti setelah selesai dimatikan dulu, terus leave breakout nggih. Ya, leave breakout. Oh. Nggih. Anu aja Mbak, ini yang peserta yang di sini uji coba aja dulu. Bisa enggak? Ya, Mbak. Boleh Mbak Oh. Afi pandu saya aku mau ngirimi WA Bu Rohana. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk mencoba record bisa enggak? Yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar, monggo untuk cek bisa untuk record boten. Di tempat saya harus mengirim ini permintaan menjadi Ya, meeting itu host. diklik aja, klik. Send request. Terus klik lagi, klik record lagi.
Bisa nggak teman-teman ini bisa untuk record mboten? Takut, Bu. Sakit Ibu. Takut. Takut, Bu. Bisa, Bu. Bisa Ibu. Yang Aman. lainnya Halo Pak. Oke, saya tak masuk ke kelompoknya Pak Jun. Mbak Afi sebentar ya Ki. Oke. yo. Jadi, Assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu kemarin kan ketika ada permohonan approve di yes gitu aja nanti bisa. Assalamualaikum Bu Rohana. Waalaikumsalam. Gimana? Udah siap Ibu? Udah. Udah. Baru bisa masuk. Monggo Ibu langsung pinarak ten Room room 1. room 1. Oke, makasih. Nggih. Saged mboten? Mbak Afi beberapa nggak bisa rekam kok. Apa ya? Apa dia nggak itu? Impon. Nah gimana? Kembali ke semula aja. Iya, Ki, sementara tak jadikan co-host. Tapi Bapak Ibu nanti kalau jadi co-host untuk keluarnya jangan close room ya. Close room nanti Kental semuanya nanti roomnya. Mas Anam sama Mas Jazim sudah saya jadikan co-host. Siap, Ibu. Sama Mas Akib, Ibu. Sama Mas Akib juga. Mbak itu yang Mas Akib, emang kelompok 3 itu masuk semuanya itu. Kelompok 3 itu. Pak Jun minta 3 orang langsung masuk. Tadi gitu. sudah sama Pak Agus Ahyar, pengujinya sudah gitu. Begitu. Ya, Mas Akib juga sudah, kami silakan. Bu Rohana udah masuk, cuma aku nggak ngerti ya. Mbak Malik kita telepon. Halo Pak Mal, Gitu. gimana Pak Mal? Speaker partisipan yang tinggi jauh. Mbak Fi, aku tak masuk kelompok 1 saya. Oke. Bu Afi, Bu. Yeah. Joinnya piye iki, Bu? Enggak mudeng aku. Sek. Oh, alah sampai ini cek ning anu kok, Mas. Lah nggih. Cek Lah ning kita telu. Sek kok siji sek aja mbok klik ya. kok siji to, Bu? 3, Bu. Oh, sek ya Allah ya Rabbi. Klik join. Oke, siap. Suruh. Kelompok satu Pak Maliki dan penguji minta untuk 5 orang langsung masuk ke breakout room. Jadi Mas Ida, Mas Niam, sama Mas Syahid, Ali Triwahyudi, Amdatul Khairah untuk masuk ke breakout room. Kelompok satu langsung jika mentor sudah siap langsung untuk bisa join ke breakout room dengan off kamera dan di mute. Waalaikumsalam. Ya, Anu Mbak, Iya. host dulu dah. Ampun. Saya Nggak bisa dengar Pak suara. mereka Siapa bisa namanya merekam nggak ya? Saya rotok rempong Mbak. Nggak bisa dengar suara terusnya. Suara, Udah. emang Iya, ya tak soal. anu Kenapa? tak jadikan call saja. Dari sini saya belum dengar. Ini ya. Karena Yang kenapa ini, Bapak Ibu tiga. biar tidak saling menunggu. Enggak. Kalau saling menunggu itu Jadi, kan yes, penguji Dr. Siti Rohana.
akan menyita waktu. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan masuk di Nggak breakout kedengeran. room boleh. Belum. Nanti kemudian off kamera dan di mute. Ya, ini peserta kelompok 1 sudah saya jadikan co-host untuk 5 orang, tapi Coba nanti lagi. ketika Ya. keluar jangan close room, leave breakout room, ya. Untuk 5 absen pertama, Mas Ida, Aniam, Syahid, Ali, sama Mbak Amdatul, silakan Itu untuk jelas masuk ya saya. breakout room beserta dengan mentornya. Ya. Ya, Mentornya dengan yang udah datang belum? off kamera dan mute. Apa Mbak Fi? Pak Makmun nonton belum? Ada Pak Makmun, Pak Makmun. Nggih, hadir Ibu. Mentornya sinten? Pak Niam, Ahmad Niam. Ahmad Niam Zuhri. Oke, langsung masuk ke breakout room kelompok 1 saja. Nanti off kamera Masukin ya, dulu. Mbak. Iya, Mbak Afi? Tak lebokne Nggih, wes. siap. Iya. Pak Makmun. Maka di off kamera sama mute ke Mbak Kecil nggih. suaranya. Ah, ini apa ya? Enggak, ini saya udah. Sik kok sik anu ya. Ke telinganya. Bentar, banget saya. Udah, coba. Mbak Afi, aku kirimi mentormu angkatan 24 yang sudah bentuk urutan, Mbak, sing bentuk rapi nek eneng. Sik ndek kita kene ngendi ya, Pak. Aku dingin kayak ya rumah Nanti kami Mas Wildan sebentar. Kayak mana ya? Oke. Ini kelompok 1 masih ditunggu loh, Mas Ida pripun anunya? Sudah masuk Ibu. Sudah masuk. Oke, Pak, tapi jenengan masih di sini. Pak Posisi Agus. Sinyalnya kurang bagus ya. disuruh di-rename dulu ya, Pak, nanti ya. Itu jangan plotnya jangan ini ya. Kalau makan jangan di plot ya, Pak. Mbak recordnya Halo, di nggih. di komputer nggih. Pak, Mbak itu jadi plot asmane semuanya. sinten? Pak Mentor. Agus Musalim. Ya, Agus di-rename Musalim. dulu, Pak. Ya, ini sudah ditunggu pengujinya di ruang di breakout room 1. Bentar. Mau dibantu atau masuk sendiri? Coba ya, Pak. Nggih, dibantu Pak boleh. Niam. Dibantu boleh, Ibu. Tes. Dengar, Pak. Pakai Bu aja. Erma, ngapunten. Iya, Untuk saya menunggu mentor masuk dulu ya, Bu. sebelum masuk ya, Mbak. Iya, ini sedang menunggu Pak Siswanto untuk masuk ke ini dulu, ke Zoom dulu. Mm-mm. Oke, Tapi Pak Agus Musalim ini dia udah nggak ada di waiting room, tapi posisinya Nggih. Pak Agus mungkin sakit udah Udah lagi masuk tapi belum ini udah berusaha masuk tapi belum bisa masuk gimana ya? atau pakai mentor HP mawon dari nggak apa-apa, Pak. Saudara Ihda. Pakai HP mawon coba pakai HP. Sebentar, Mbak. Boleh izin Bu Masuk. dari Andon Supangat. Ini insya Allah dari Bapak Pak Mentor Agus. sudah siap. Apakah saya boleh masuk dulu Bu? Boleh kelompok berapa, Mas? Kelompok 1. Boleh, Mas Andon silakan. Boleh. Kalau sudah Oke. siap langsung masuk aja dengan mentor. Oke. Terima kasih Mentornya Bu. dibantu. Salim monggo diklik join. Mbak Fi, suaramu alon banget. Pak Agus Musalim monggo diklik join, Pak. Siap. Nggih. Pak Makmun Pak tadi Makmun, mentornya monggo. Siap. Mentor atas nama Ahmad Niam Zuhri, Ibu. Nomor Oke. 2, Mbak. Saya Iya, masukin Mas Niam aja. masih di sini apa sudah masuk? Masuk aja Mas Niam sama Pak Mentor, Pak Makmun. Iya, Ibu. Monggo Pak Makmun diklik join. Untuk Pak Ahmad Syahid pun siap Deren. Ahmad Syahid udah masuk belum sih? Ya, kemudian untuk kelompok 4 nanti persiapan Mbak Nurul Hidayati nggih. Mentornya sudah siap Mbak Nurul. Mbak Nurul udah masuk. Nurul Hidayah tadi yang masuk. Mbak Nurul Hidayati masih di luar. Oh, Nurul Hidayati. Bagaimana Bu? Gimana? Mentornya sudah siap. Sudah siap, itu sudah bergabung dengan kita yang kelompok 4 nomor 2 Nurul Hidayati.
Oh ya, nggih. Persiapan nggih Mbak. Nanti kan mungkin tidak lama nggih, meskipun sebenarnya waktunya maksimal 45 menit, tapi nanti paling tidak itu hanya ya 30 menit itu maksimal. Ya bisa. Nggih, Oh ya. kemudian Mas Kevin kelompok 2, mentornya sudah siap Mas Kevin? Pak ya tadi yang Pak Ahmad Syahid belum siap ya? Ahmad Syahid, aduh Mbak, aku ki ngeprint mentor iki bentuk asli ngono kan lho. Biasanya Mbak Afi ngirimin yang grup kok. Apanya? Mentor. Aku lupa nek mana. Oh ini dikasih Mas Ildan kemarin, sebentar ya. Gimana Bu? Mbak Afi? Pak Ahmad Syahid sudah siap belum? Ini ya mentornya sudah baru saya loginkan ini. Oh ya. Mbak Tak Makmun mau kok masih di luar ya Mbak? Tak Makmun Iya. harus apa ya? Saya tak kena saya. Tadi join Pak kelompok Mak pinten nggih, Ibu Makmun? Pinten. Mentornya Pak Niam. Kelompok 1 Mbak. Kelompok 1. Monggo diklik Nggih, tak join. join nggih, Ibu. Nggih, monggo. Diklik join nggih, Pak. Yes. Ada yang membat. Terus Oh enggak begitu. Ahmad Syahid sampun siap. Saya Udah siap. Terus Pak mentornya sudah siap. Sudah siap. Suyatman itu nggih. Nggih, Pak Suyatman. Nggih. Pak Suyatman saya masukkan dulu di kelompok 1. Monggo Bapak untuk join. Di Diklik broket join. nggih. Pak Ahmad Syahid. Salah satu dari Langsung ke Syahid berikat, Ahmad Bu. Syahid. Nah, monggo diklik join Pak. Tinggal klik join aja. Jangan lupa untuk off kamera sama Mute. mute. Alif sudah masuk. Pak, wis tak kirim datanya. Ya udah, aku lagi main ngeprint. Ya. Pak Niam udah masuk. Mas Syahid udah masuk. Pak Amdatul belum ya? Mbak Amdatul. Mbak Amda itu Mbak Amda. Amdatul belum Belum siap. Ibu, Berarti sedang digantos. menunggu mentor. Oh, digantos Ya Pak Mbak, Adam. nggak apa-apa, itu masih ada antriannya. Nggih siap Ibu. Dan Sudah bisa. Halo, Assalamualaikum Bu Irma. Mbak Afi. Waalaikumsalam. Saya sudah di sini. Oke. Bisa saya membantu apa ini? Masukkan Mas. Siap. Sudah sampai mana ini? Sampai mana-mana. Mas Wildan, beberapa penguji minta langsung masuk beberapa orang untuk Oh, iya. mengantisipasi biar tidak kelamaan nunggu. Iya. Dan sing Yang kelompok Pak 2. Falak ya Pak ya? Yang Pak Mukhlis Yang sama Pak Falak masih. Pak Jun sama Ibu Erma. Rohana tadi juga minta gitu. Ibu Erma ngapunten, mentor Ya, saya sudah ada, namanya Muhammad Siswanto, Bapak Muhammad Siswanto. ini Mbak siapa yang bicara? Amda, Ibu Amdatul, kelompok Oh 1, iya, kelompok 1. Mbak Amda tadi udah tak jadikan co-host belum? Mas Wildan itu beberapa peserta itu nggak Nggak bisa. bisa nggih. Saya Ya, tadi sudah mencoba recording Bu dan sudah saya pause. Saya pause. Oh nggih. Iya Mbak, nanti recordnya di lokal komputer nggih. Iya. Mbak Amda dan mentor masuk ke breakout aja, tapi nanti off kamera sama di mute. Nggih. Nggih, nanti ya. Izin Bu Irma, atas nama Kevin, kelompok 2, apakah harus login sekarang? Untuk kelompok Mas 2, Mbak. Kevin ya. Mas Kevin itu sebentar. Kelompok Oh nggih, 2. kebetulan tapi kelompok 2 itu dari pengujinya tidak ada request tertentu, tapi persiapan dulu aja. Soalnya tadi juga belum sempat ada obrolan gimana-gimana. Yang penting siap dulu aja, saya jadikan co-host dulu. Mas Kevin bisa nge-record nggak kalau akan saya jadikan co-host? Oh, sebentar. Saya coba ya, Bu. Mbak, untuk yang kelompok 3 Bisa, itu Bu, bisa. mentornya sekalian masuk enggak sih, Mbak? Yang kelompok biru, Mbak? Kelompok 3 yang pengujinya Pak Agus.
Siap. Iya, kita iya tadi gitu. Suruh masuk sekalian. Minta 3-3. Mentornya sekalian. Berarti minta Kalau masuk misalnya satu-satu. sudah ada di Zoom toh Mbak, diminta Belum masuk ada. aja. Baru ini. Baru siapa ya? Zazim udah ada belum ya Pak Zazim? Amiruddin belum masuk. Amiruddin. Bu Afi, J. ini berarti masuk sendiri ke breakout room atau nanti nunggu co-host memasukkan ke breakout room? Kalau bisa Masuk sendiri nggak aja apa-apa. Mbak. Oh, nggih. Ya, Untuk tapi men- off kamera ya. Nggih, untuk mentor saya juga sama nggih, Pak. Nggih, Bu. Nggih, Kalau bisa sama. masuk Nggih, sendiri. di off kamera dulu. Nggih, baik, Ibu. Yang penting persiapan di dalam Mbak, nanti biar nopo waktunya bisa efektif. Baik. Terima kasih, Bu. Oke. Mbak, untuk yang kelompok itu Pak Zazim itu Pak Amiruddin ada mboten nggih? Pak Falak. Iya. Oh, dua-dua nggih. Ya, Mas Iya. Kevin siap-siap. Untuk Udah. kelompok Ya, Bu, dulu. saya sama mentor sudah ada. Siap, Pak Mulis. Dua-dua nggih. Siap. Untuk yang siap Pak Falak. Iya, itu sudah siap kok. Mas Kevin sama mentornya sudah siap, Mas Wildan. Sudah, Bu. Ya, bisa langsung masuk ke breakout room kelompok 2. Setelah Mas Kevin siapa nggih? Kata Pak Falak 2-2 menunggu. Hanif. Jadi yang presentasi 1, yang 2 Pak Hanif, menunggu. Pak Hanif. Seperti itu seterusnya. Hanif Fatur. Mentornya Pak Saya Yunus, setelah Muhammad Yunus. Pak Rifudin bisa masuk join breakout 2 ya, Pak. Mbak, itu mentornya Ya Pak Pak, Muhammad. sudah saya infokan di Bu Budi main room sudah? untuk Sudah mau selesai? dua, yang satu Nggih. presentasi, Nggih, yang 2 sebentar. menunggu di breakout room, Pak. Iya, nggih. Oke, Bu. Terima kasih. Mbak Nurul Hidayati, persiapan masuk sama mentor di kelompok 4? Baik, Bu. Masuk ke kelompok 4 ya? Iya, masuk ke kelompok 4, off kamera dulu ya, Mbak. Off kamera? Iya, off, dimatikan dulu, nanti ketika Bu Budi sudah manggil, nanti baru. Warsun mau ke arah. Sama Pak mentornya Amiruddin. jangan lupa Mbak, Pak. diajak masuk juga, jangan Pak sendirian. Warsun itu, ya itu. Bapak untuk dinonaktifkan untuk kameranya Pak Warsun. Bapak sakit mlebet dereng, sakit mlebet mboten Pak Warsun. Mbak, itu Pak Amiruddin Nur Soleh saya masukkan lo gimana Mbak? Itu mentornya Pak Muhammad Zazim Lutfi udah masuk ke Rumi? Oh, ya apa Mbak, masukkan aja. Pak siapa jenengnya? Pak Amiruddin Nur Soleh. Pak Amiruddin, cek Pak Amiruddin mentornya Mas Yazim. Off kamera soalnya. Oh. Kok ini wis. Lama terus sih. Belum. Bapak Ibu jangan lupa cek bisa merekrut atau enggak ya. Nanti kalau nggak bisa kami jadikan co-host. Bu Bisa Irma, uji coba. untuk Mas Kevin belum ada mentornya di breakout room-nya Pak Muflis kelompok 2. Muhammad Afiruddin. Iya, Muhammad Arifuddin, Pak Muhammad Arifuddin. Muhammad Arifuddin. Bapak Muhammad Arifuddin. Ya, siap. Sampun Nggih. Nggih, sekedap sing Nggih. nggih. Pak Arifuddin saged join ke breakout room nggih, kelompok 2 atau nanti dibantu panitia untuk napa? Join ke breakout room. Mbak Afi bisa dibantu? Ya, saya masukkan ke kelompok 2. Monggo Bapak Arif untuk klik join. Sudah masuk proses. Udah. Kelompok 4 ini Mbak Nurul Hidayati sudah paparan. Persiapan Mbak Putri Nur sudah siap? Mbak Putri Nur?
Bu, saya Nggih, maturkan ke mentor dulu nggih. nggih. Diminta persiapan ya, Mbak. Nggih, sepertinya tidak lama, Mbak. Kalau melihat yang Mbak Nurul Hidayah tadi itu hanya mungkin 15 menit. Des. Nggih. Anu Mbak wis mahir penguji nih karo moderator. Wis apil. Mbak Afi, Mas Wildan, aku mau izin ke belakang dulu. Enggak ke depan. Gitu. Ya, boleh. Nggih. Sing penguji sing kelompok 2 piye Mas Wimas? Kelompok 2, Mas Itu kan Kevin ada Pak sudah Lukman, Pak paparan. Hilmi, Pak Indra itu posisinya masuk apa enggak itu? Enggak ada. Masih Pak Kevin dan Mas Kevin dan mentornya saja. Gandul. Berapa? Dua-dua. Tapi gandul, dua ini ora Jowi, Jowi nggak Jowi. Aziz, Mas Henif. Halo, iya Mas. Ya, Iya Pak. Mas Henif, untuk mentornya sudah siap, Mas Henif. Ini belum login Pak, tapi saya mau loginkan dulu. Oke. Tapi Mas cek dulu Henif bisa nanti setelah bisa login dengan mentornya, bisa Pak Muhammad Yunus ya. Iya, Pak Muhammad Yunus Anis. Bisa langsung masuk ke record room kelompok 2 pengujinya Pak Nggih. Mukhlis, tapi di off kamera sama di unmute dulu, di mute dulu. Mbak, Iya, Mas, siap. Nggih. Mas Hilman Wildan, cek dulu dia bisa record Halo. enggak? Oh, Mas. Bisa record enggak? Hilmi, Nggih. bisa record Henif boten? bisa record enggak di sini? Bisa ini Mas. Coba di partisipan Mas. Bisa nggih? Partisipan Hilmi, Bisa nggih? Hilmi bisa, nggih, monggo. Iya, cuma saya pause ini Bu. Oh, nggih. Untuk yang sudah Oh iya, seminar, bisa. bisa toh? Mas yang sudah seminar bisa live enggak ini? Live meeting. Bisa. Iya. Yang sudah seminar bisa live saja. Nanti kan setelah live baru terekamnya baru bisa di-download di komputer. Daripada nungguin di sini bisa live meeting dulu aja enggak apa-apa. Bapak Ibu yang sudah ya. seminar, yang sudah berhasil merekam ataupun yang sudah selesai seminar bisa live nih dengan mentornya. Bisa live dari mentor. Aku tak join dulu ya. Nanti diedit lewat sini. Ininya unlock backgroundnya. Enggak, untuk namanya itu. Nama ini kan nanti munculnya. Ya ini yang ini. Iya. Keluar dulu. Ini live dulu coba. Nanti masuk. Iya, live meeting. Baik, Mbak Ifadah Umami. Mbak Ifadah Umami. Halo. Mbak Ifadah sudah siap mentornya? Iya, sampun. Mbak Ifadah bisa masuk ke breakout room kelompok 2 dengan Pak Mukhlis dan Pak Falak, dan mentornya dimasukkan sekalian. Jangan lupa di rename nama mentornya, minta tolong, sama nanti direkam dulu, dicek di sini dulu bisa enggak. Kalau sudah bisa nanti masuk ke breakout room, terus di off cam sama di mute dulu. Mungkin dalam pelaksanaan motivasi bisa ya tambah kelas lagi. Mas, untuk yang kelompok 2
Yang fokus ke urutannya kelas bukannya Mas Hanif 3 ya? atau kelas 2 sehingga Mas Hanif, Pak Falak mintanya dua-dua, Bu, Mbak Arfi. cangkapnya itu Oh, Jadi itu dua Mas peserta Hanif belum langsungan. masuk ih. Iya, ya makanya Mbak Ifada juga tak suruh masuk nanti siapa yang apa namanya yang standby di report room kelompok 2 yang apa pilihannya yang itu dua itu Pak Oke, Sultan Kak tadi. Fatul selamat. Mas Hanif Fatur. Bisa record nggak dia? Wis Mas kok ini dadek ke sudah, co-host guru. ya aku enggak besok, Mas Firman. Siapa yang mau Oh jadikan iya, co-host? Ih, padahal udah masuk itu. Mas Hanif udah masuk, Mbak Afi? Belum. Jadikan co-host dulu. Nanti Yang bisa siapa? record nggak? Hanif Fatur Aziz. Jadikan co-host dulu. Nggak bisa Yes. nge-record ya? bisa Oh, tadi. ini kok nek langsung record. Iya, Tadi bisa ya? tadi udah bisa. Oh ya, wes nggak usah, nek Nggak bisa. usah. Iya. Udah bisa Mas Hanif tadi, baru di pause tadi. Pak Terus ya. Sultan ada datang belum? Enggak. Muhammad Yunus. Bapak Muhammad Yunus. Sampun rawuh dereng. Cek Mas Hanif Fatur Aziz. Mas Hanif. Mas Hanif ada, Mas Hanif dicari Mas Yudan. Kayaknya lagi ngapain ya? Mbak Putri tadi sudah mentornya sudah dihubungi ya tadi ya Mbak Putri ya? Sudah, Bu. Sudah Oh, iya. ada di sini. Iya, oke. Tadi udah masuk terus keluar lagi kan, Pak? Bapak Sultan udah datang. Iya, Mas. Cek, Assalamualaikum Bapak Sultan. Mentor Mbak Ifada Umami ya. Assalamualaikum Bapak Sultan. Langsung masuk rumah. Oh, berarti langsung sama Mbak Ifada. Yang belum bisa itu malah Pak Amiruddin Nurusoleh itu yang belum bisa masuk. Pak Hanif, Bapak Hanif Fatur Aziz. Bisa tanya gitu, Pak. Pak Khairul Anam gimana? I'm free. I'm free. Aku lego, Bu. Sekarang siapa? Kelompok 3 siapa sekarang? Mas Akib.
Mas Akib, Ibu. Mas Bisa- Mas Saya mau Beni, nangis, Bu. Saya mau eh, nangis, Pak. Mas Khairul Anam keluar aja Mas. Kapan Keluar, keramen keluar, ini keluar, rum keluar. Nggih, Pak. Makasih nggih, Bu Irma, Pak Nggih, Wildan, Oke. sama-sama. Bu Abi. Nggih, nggih, Ya. nggih. Jangan lupa sarapan. Awas Oke, ya. Mbak Putri. Mbak Putri ini udah ada kode dari moderator Bu Budi. Boleh masuk ke breakout room dengan mentor, tapi nanti off cam dulu ya, Mbak Putri ya. Pak Zainal Arifin ya, mentornya. Bapak Mentor, iya Zainal. Pak Zainal Oh ya, Arifin. Pak Zainal udah off kamera sama mute. Ini dimasukkan seberapa nanti? Sekarang Bu Budi Oh, minta sekarang. masuk sekarang. Oke. Pak Zainal, dengar saya Pak? Ya, Bu. Oke, monggo langsung masuk ke breakout room 4. Monggo Pak klik join. Jadi saya tak nol yang kelompok 2 ya, punya Pak Oh, Falak Soalnya sama kelompok Pak 2 Mukhlis. ini anu Mas, pada Mas Gildan. Iya, biar Amit biar apa namanya, Pak biar Fahmi. biar Biar fokus di terstruktur. situ, nggak Iya, apa-apa. saya tak dua, Mbak Afi sama Bu Irma silakan berbagi sendiri. Iya, Oh, nek tadi Bu Budi wes bilang aku mau WA aku kalau misalnya mau selanjutnya. Nek kelompok 1 dan 3 kan karena yang masuk itu banyak, ya mungkin produk apa? agak nanti-nanti lah. Mm-mm. Yang itu Pak Amiruddin belum bisa masuk, Mbak. Amiruddin ki apa nih sopan? Pak Lazim, Muhammad Lazim Lutfi. Mas Zazin. Dia udah masuk, Bantu. Pak Lazimnya udah masuk. Gimana Pak Zainal? Bisa dibantu masuk kelas. Sudah Bapak ada klik join bukan di situ. Iya. Tulisan join Pak, bisa diklik join. Enten bukan? Tadi Boten, salah ngeklik. Oh, nggih sekedap ya kalau balenin malah. Iya. Di mau. Mana tadi? Pak Amiruddin sudah rawuh, Pak Amiruddin Nur Solih, mentornya Mas Yazim. Gitu. Pak Amiruddin, mohon bisa masuk breakout room kelompok 3 nggih Pak Amiruddin. Aduh, Mbak, baru Mbak. Iya, Pak Amiruddin sih ada tapi kenapa tidak merespon suaraku ya, Mbak? Iya Pak Amiruddin dari tadi, nggak itu. Berarti saya kon menghubungi Mas Yazimi, Mas Yazimi. Oh. Habis Pak Zain nomor 4. Oh, dek iki Pak Amiruddin ki ning tulisane kelompok 3 ki wis neng tapi not join, not join, not. Iya, not join. Tapi makanya itu harus diklik dulu join. Nah, Bapak itu pertanyaannya Bapak sedang di depan Zoom ora lagi. Itu Pak Amiruddin. Mbak Mas udah. Kan itu kan Pak Zazin sudah masuk. Katanya 2-2 tuh. 3-3. Berarti kalau masuk nih nggih, tak menghubungi mentor saya dulu, Bu. Nggih. Dikomunikasikan dulu. Siap. Nggih. Mas Uda Siap. sama Mas Diki sama Mbak Nafisa. Mas Diki sudah Nggih. masuk tapi belum bisa masuk itu. Udah join tapi belum join itu gimana itu? Mbak tak teleponnya. Mentornya Pak Diki, Pak Markom. Dihubungi nggih. Pak Arkom sudah ada. Ngapunten Bu Erma. Ya. Niki sinten nggih? Saya mau bertanya Bu. Ini kan tadi saya sudah selesai, kemudian saya keluar dari breakout room. Iya, terus? Kemudian kalau saya keluar live dari Zoom, apakah rekamannya sudah otomatis tersimpan, Bu? Iya. Atau nunggu sampai rapat selesai? Enggak usah. Nanti kalau tadi rekamnya di lokal komputer, begitu Mas Ida keluar nanti otomatis converting. Biasanya gitu. Oke.
Berarti ini saya boleh live ya, Bu? Boleh, tapi kalau mau di sini ya nanti menyita Oke, baterai. Oke, oke. Ibu Maturun Bu Ilmu. ya Pak, siap Pak. Untuk Mas Jani, cek. Bu, kalau dijadikan Mas, co-host Mas Jani kayaknya masih menghubungi mentornya ini Pak. Bisa keluar masuk sendiri ya Pak. Ini tadi ya, Yunus. Full digital dan tidak adanya reward untuk inovasi. Terus deskripsi isu terpilih data masyarakat masih banyak. Dijadikan co-host Namun sisan. Mas Uda, napa dereng Mas niki, Bu? Uda. Usek-usek sapa kuwi? Ya, ada Bu. Ngomongan nggih. Mbak Ifada bisa masuk ke breakout room lagi, sudah jadi co-host. Baik, Bapak. Oke. Mas Iva. Bukan kesan pelayanan yang kurang adaptif dan transparan. Dari data penyebab dan dampak, saya 3 menit lagi, Mas. Aktif optimalisasi media digital dan penyampaian informasi pelayanan nikah di KUA. Sumatrik kegiatan melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi. Pertama, tahapan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, menyusun prioritas daftar informasi pelayanan nikah. Outputnya, tersusunnya rencana kegiatan dan prioritas informasi digital pelayanan nikah. Kaitan dengan nilai dasar, kolaboratif, akuntabel, adaptif, loyal. Yang kedua, penyusunan desain panduan pelayanan nikah, menyusun konten prosedur layanan nikah, membuat infografis, video, artikel, review dengan teman sekantor. Yang ketiga, desain brosur atau pamflet dengan dibubuhkan QR kode dan tautan panduan digital. Kegiatannya, tahapannya, membuat brosur, pamflet, membubuhi QR kode pada konten, dan membuat e-brosur di landing page bit.ly. Yang keempat, menyusun jadwal dan distribusi konten, jadwalkan dan pembuatan distribusi konten. Yang kedua, melakukan quality control sebelum dipublikasi. Yang kelima, melakukan evaluasi dan publikasi dan evaluasi. Jadwal kegiatan aktualis saya ini yang minggu pertama mulai kemarin sampai besok itu masih melakukan perencanaan kegiatan rancangan aktualisasi. Yang kedua, penyusunan desain panduan pelayanan nikah di KUA mulai tanggal 28 sampai 15 September, membuat desain brosur mulai tanggal 4 sampai 16 September, menyusun jadwal dan distribusi konten mulai tanggal 11 September sampai 17 September, dan melakukan publikasi dan evaluasi dari tanggal 16 September sampai 3 Oktober. Kendala yang pertama itu perencanaan kegiatan pemanfaatan, itu kurangnya pemahaman teknis dalam perencanaan konten, keterbatasan waktu koordinasi dengan mentor, dan keterbatasan sarana teknologi. Jadi antisipasi, melakukan konsultasi intensif dengan mentor, menyusun timeline kegiatan yang realistis. Kurang 1 menit, Mas. Oh, iya Pak. Langsung menutup aja Pak. Permasalahan utama pelayanan publik di KUA adalah belum optimalnya media digital dalam penyampaian informasi nikah yang berdampak pada efisiensi layanan, transparan, dan adaptasi ASN terhadap teknologi. Rancangan aktualisasi yang saya usung, optimalisasi media digital dalam penyampaian informasi pelayanan nikah di KUA Kecamatan Batelik melalui perencanaan, penyusunan konten, pembuatan brosur dengan dibubuhkan QR kode dan tautan langsung, distribusi konten, publikasi, dan evaluasi. Kegiatan ini selaras dengan nilai dasar ASN berakhlak dan substansi Lansar CPNS, sehingga tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membentuk ASN profesional, adaptif, dan berintegritas. Dengan implementasi ini diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang cepat dan transparan, ASN meningkatkan kompetensi digital dan budaya kerja adaptif, pelayanan publik KUA lebih modern, efektif, dan efisien, terusnya kepuasan masyarakat secara citra positif Kementerian Agama. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Tepat 10 menit. Selanjutnya, Bapak Mentor. Monggo Pak Zamroni apa siapa nih?
Isam Zamroni. Oh, Pak Isam sorry. Monggo Pak Isam, monggo. Waktu kami persilahkan 4 menit ya Pak ya untuk memberikan penguatan. Monggo Pak Isam. Atur suwun. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih kami bisa membersamai acara Latsar ini dengan mendengarkan presentasi Mas Akib. Yang pertama, kami ingin berikan satu hal yang paling penting adalah bahwa KUA Kecamatan Bate Alit itu adalah di lereng Gunung Muria. Nah, ini yang satu hal, sehingga masyarakatnya itu adalah masyarakat agraris. Masyarakat agraris ini yang menjadi Sinyalnya ini kurang bagus Pak Jun. Iya, saya kira sinyal saya Pak. Dari Pak ini. Pak Yazin ya. Bate Alit ya. Itu efektif atau tidak efektif? Mohon maaf. Mohon maaf sinyal. Baik. Oke. Oke. Gimana Pak? Gangguan sinyal Pak? Sinyalnya ini. Nggih, monggo Pak. Lanjut aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, yang perlu dicatat bahwa KUA Bate Alit itu di lereng Gunung Muria. Nah ini, sehingga masyarakatnya agraris. Yang kedua adalah ya gini nih Pak, sinyal itu lari sana lari sini. Nah ini, kita punya wifi, tapi alhamdulillah kita punya wifi. Kemudian yang kedua bahwa KUA Bate Alit hanya memiliki 2 pegawai. Jadi 2 pegawai, hanya punya 2 pegawai dengan begitu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Ketika ada pegawai-pegawai baru, pertama P3K dari penyuluh, kemudian ini dari CPNS penghulu 2, nah, kita baru memiliki keinginan bersama bahwa perlu adanya reformasi, yaitu yang berupa digital. Maka saya dengan adanya penelitian ini sangat senang, karena apa? Kita tahu kekuatan kita di masyarakat dan di diri kita sendiri yang ada di KUA. Sehingga penelitian Mas Akib ini kita dukung. Yang pertama dalam rangka apa? Dalam rangka sosialisasi yang bersifat digital tentang KUA, baik dari sisi pernikahan, dari sisi perwakafan, dari sisi masjid, kemasjidan dan lain-lain. Nah, ini awal dari penelitian yang bagus. Nah, di situ sudah terekam apa yang ada dengan kekurangannya yang nanti kami harapkan dari penguji untuk memberi masukan tentang hal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah Pak Iya, Jun? iya terima kasih tak unmute tadi. Ya, terima kasih Pak Mentor yang telah apa itu memberikan penguatan terhadap Ananda, Ananda Yazim. Monggo Pak Agus Ahyar selaku penguji untuk mengklarifikasi atau mungkin menanyakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Pak Junaidi selaku coach, kemudian Pak Hisam Jamroni selaku mentor, dan Pak Muhammad Akib ya selaku peserta pelatihan. Pak Muhammad Akib ini judulnya luar biasa ya. Ini sebagai layanan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat ini dapat informasi ya, mendapatkan informasi tentang layanan ya nikah di KUA Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara. Dan ini adalah salah satu KUA yang ada di lereng gunung apa ya tadi Pak Hisam? Muria, Muria. Muria, lereng Gunung Muria. Tempatnya duren itu Pak. Tempatnya duren ya. Iya. Nah, ini salah satu tantangan tadi Pak Akib ya nanti kata Pak Hisam tadi bahwa keterbatasan ya, keterbatasan baik sinyal, wifi dan lain sebagainya lah untuk media sosial atau media publikasi di digital di KUA Bate Alit. Pak Hisam, ini terkait dengan media digital itu nanti apa ya? Seperti apa bentuknya nanti Pak Hisam? Apakah melalui apa eh, media sosialnya nanti yang akan diinikan kepada masyarakat itu seperti apa? Pak Pak Akib, gimana nih? Melalui Facebook dan Instagram yang sudah ada, Pak. Yang sudah Oh, ada milik KUA. Facebook dan Instagramnya sudah ada milik KUA Iya, ya. iya. Nah, selama ini belum optimal atau gimana Pak Akib? Ya, belum optimal. Baru saya aktifkan kembali setelah saya masuk di sini. Di KUA itu. Iya. Baik. Nah, ini Pak Akib ya, ini tadi saya lihat di apa namanya di rencana kegiatannya Pak Akib itu berkaitan dengan apa pengumpulan bahan-bahan ini ya, apa referensi terkait dengan materi yang akan diupload. Ini materi seperti apa Pak Akib nanti yang bisa diinikan di Instagram atau Facebook itu? Saya penjelasan materi mengenai edukasi dulu tentang syarat sah nikah, rukun nikah. Setelah itu saya menjelaskan tentang apa namanya urutan pendaftaran nikah, persyaratan yang harus dilengkapi apa saja. Jadinya nanti agar masyarakat itu tidak bolak-balik mengurusi persyaratan nikah. Lebih bagus lagi ya kalau ada semacam YouTube gitu ya, Pak Akib ya. Oh ya, baik Pak. Gimana? Ya juga saya juga bikin infografis tentang apa majalah tentang pelayanan yang nanti sedang berlangsung di KUA seperti dibuat lagi infografisnya ya, Pak Akib ya. Ya, ya Pak. Kemudian tadi ada panduan, memang selama ini belum ada panduan ini. Mas ada panduan tapi hanya fisik kertas di KUA Pak. Belum saya upload di media digital. Baik, oke. Nah ini mudah-mudahan nanti Pak Akib ya bisa ini aktualisasinya nanti di habituasi itu 30 hari ya kita akan melaksanakan sama Pak Jun ya. Enggak yang 40 ya, 30 hari kita akan apa namanya menyelesaikan Pak Akib ini untuk membuat laporan aktualisasinya ya Pak Akib. Nah ini cukup waktu 30 hari ini dengan ada sosialisasi mungkin nanti ya pembuatan upload lain sebagainya lah materi dan lain sebagainya ini di apa namanya di media digital ini ya Pak Akib ya. Iya Pak. Kalau dari tahapan Pak Junaidi ya tadi sudah dilihat itu dari identifikasi isu, core isu kemudian dianalisis sehingga muncul ini masih relate ya berkaitan dengan judul yang diangkat oleh Pak Muhammad Akib itu terkait dengan optimalisasi media
digital dalam penyampaian informasi pelayanan nikah di KUA Kecamatan Batu Alit. Nah, saya kira ini tantangan yang luar biasa ini Pak Ya. Akib. Ini bagaimana nanti juga mengungkapkan masih ada pernikahan dini kan gitu ya. Mungkin juga sama tadi dengan peserta yang lainnya ada yang pernikahan siri dan sebagainya. Ini dia akan diminimalisir oleh Pak Muhammad Akib ini dengan apa namanya memberikan layanan digital kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan atau pendidikan ya berkaitan dengan pernikahan ini. Saya kira itu mungkin Pak Junaidi yang dapat saya sampaikan. Semoga Pak Akib ini nanti di laporan aktualisasinya ini bisa menyelesaikan dalam waktu 30 hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu Pak Akib. Terima kasih juga Pak Hisam Ya. atas dukungannya. Nah ini Pak Akib akan bisa Terima bergerak kasih. lancar ini ya tentunya dengan dukungan dari Amin. Pak Amin. Hisam selaku mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahyar yang sudah memberikan pencerahan. Nggih. Mas Akib, perjalanan penjenengan sudah separuh, nggih. Tinggal nanti Nggih, melanjutkan Bapak. sesuai apa yang menjadi catatan dari Pak penguji. Tadi mohon dicatat dan ditindaklanjuti, nggih. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih Pak Mentor, nggih, Pak Isam atas waktunya dan Mas Akib, Terima nggih. kasih. Sukses selalu. Nggih, mohon Nggih, monggo amin. untuk mohon diri. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selanjutnya Pak Yazim sudah siap? Pak Yazim? Oh ya, oke. Oke, Pak Yazim dan mentornya sudah siap Pak Yazim? Sudah, Pak. Sudah siap nggih? Monggo. Waktunya 10 menit Mas untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Jangan lupa direkod. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zajim Lutfi, CPNS penghulu ahli pertama yang bertugas di KUA Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Media Sosial, dalam hal ini Instagram dan Facebook, dalam penyebarluasan informasi layanan nikah di KUA Kecamatan Salam. Isu ini hampir sama dengan isu sebelumnya dari Mas Akib, karena sebagian besar KUA itu isunya ya sama. Ini tiga, ini hampir sama semua ya. Iya. Untuk profil dari organisasi yaitu KUA Salam. Sini KUA Salam beralamat di Jalan Lapangan Jumlah Salam Magelang dengan Kepala KUA Bapak Amiruddin Nursoleh SAG MSI, dengan visi dan misi terwujudnya kehidupan masyarakat Kecamatan Salam yang taat beragama, rukun, damai, cerdas mandiri, dan sejahtera lahir dan batin. Untuk misinya berkaitan dengan pelayanan nikah dan sesuai dengan PMA 24 tahun 2024. Di sini saya sampaikan juga tugas dan fungsi KUA berdasarkan PMA 24 tahun 2024. Dari 8 tusi ini saya mengambil tusi yang pertama, yaitu pelayanan pengawasan pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dengan konsentrasi yaitu pelayanan nikah. Kemudian ini struktur organisasi dari KUA Salam dengan Kepala KUA Bapak Amiruddin Nursoleh, dan saya posisinya di sini yaitu sebagai penghulu CPNS. Untuk saat ini masih, karena statusnya masih CPNS, masih membantu pelaksanaan akad dan membantu pelayanan nikah. Dasar hukum dari TUSI serta topik tema aktualisasi, tentu yang pertama adalah UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, hingga yang nomor 9 Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employee branding ASN.
Latar belakang dari rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama adalah CPNS itu wajib menjalani masa prajabatan selama 1 tahun, dan selama masa prajabatan 1 tahun wajib mengikuti pelatihan dasar sebagai proses pembentukan ASN yang kompeten atau profesional. Tujuan dari aktualisasi ini yaitu yang pertama untuk mengimplementasikan pembelajaran di agenda 1, 2, dan 3, serta bertujuan untuk menyelesaikan isu aktual di tempat atau unit kerja yang memberikan dampak positif untuk peningkatan kualitas pelayanan KUA. Isu di KUA tempat saya bertugas adalah di era digital ini masyarakat membutuhkan informasi cepat dan akurat. Namun di KUA Kecamatan Salam penyampaian pelayanan nikah hanya terbatas pada tatap muka. Jadi di KUA Salam belum ada media informasi seperti sosial media untuk menyampaikan layanan nikah. Oleh karena itu, di sini penulis menilai pentingnya inovasi pemanfaatan media sosial untuk penyebarluasan informasi layanan nikah. Untuk identifikasi isu, saya setelah melalui observasi selama kurang lebih 2 bulan bertugas di KUA Salam, ada 5, yang mana dari 5 isu ini yang pertama tidak memadainya pengelolaan arsip, sehingga beberapa dokumen penting rusak akibat rayap. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan media informasi layanan nikah di KUA Salam, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi layanan nikah secara cepat. Dan yang ketiga, belum optimalnya pembagian tugas di KUA Kecamatan Salam. Dari 5 isu ini saya mengambil 3 isu yang saya identifikasi menggunakan analisis USG. Dari 3 isu ini saya menghasilkan isu yang pertama yang terpilih, yaitu belum optimalnya penggunaan media informasi pelayanan nikah di KUA Kecamatan Salam. Kemudian dari isu yang terpilih, saya analisis kembali melalui diagram fishbone. Isu ini terjadi karena dari metode informasi layanan nikah belum dikemas secara menarik karena memang tidak menggunakan media informasi digital seperti halnya sosial media. Dari atau personnya belum ada petugas khusus yang ditugaskan untuk mengelola media informasi. Yang dari material, yaitu keterbatasan perangkat untuk mendukung pembuatan konten. Untuk lingkungan atau milieu, yaitu masyarakat di Kecamatan Salam ini lebih memilih untuk datang langsung ke KUA untuk menanyakan pelayanan nikah, contohnya untuk syarat-syarat nikah. Dampak jika isu ini tidak segera diselesaikan yaitu bagi masyarakat sulit memperoleh informasi layanan nikah. Jadi masyarakat itu harus datang langsung, padahal jika datang langsung itu harus membutuhkan waktu. Kalau yang bekerja mungkin harus izin terlebih dahulu. Kemudian dampak bagi KUA yaitu turunnya citra lembaga KUA karena dianggap kurang adaptif dengan perkembangan teknologi. Untuk tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyusun rancangan kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor. Yang kedua, menyusun rancangan kerja pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dan tahapan yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan terkini terkait pemanfaatan media sosial dalam penyebarluasan informasi pelayanan nikah di KUA Salam. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan pendataan tentang media sosial KUA Salam yang sudah digunakan. Kemudian yang kedua, melakukan pendataan jenis informasi layanan nikah yang paling dibutuhkan masyarakat. Dan kegiatan yang ketiga, membuat akun media sosial resmi KUA. Ketika saya
mulai bertugas di Kawasalam, memang Kawasalam belum memiliki sosial media. Maka dari itu, ini tahapan kegiatannya saya menentukan platform media sosial yang akan digunakan. Yang kedua, membuat akun media sosial resmi KUA Salam. Kegiatan yang keempat yaitu pembuatan desain konten visual dan edukatif mengenai layanan nikah di KUA Salam. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu mengumpulkan informasi, data, foto, dan dokumen pendukung sebagai bahan konten. Dan tahapan kedua, menentukan format konten, apakah bentuk infografis atau video. Dan yang ketiga, sebelum di-upload itu melakukan quality control atau dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Dan kegiatan yang kelima yaitu mengunggah konten layanan nikah ke akun media sosial resmi KUA Salam. Tahapan kegiatannya itu menyusun jadwal unggahan, jadi konten yang sudah kita buat itu nanti disusun jadwalnya, kapan diuploadnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu selain diupload, saya juga akan 2 menit Mas, lagi. Saya akan juga menyuruh membantu rekan-rekan di KUA untuk menyebarkan konten itu ke grup-grup WA masing-masing. Dan yang terakhir, kegiatan ke-6 yaitu monitoring atau evaluasi dan penyempurnaan konten layanan nikah di KUA Salam. Tahapan kegiatannya yaitu memantau performa konten sosial melalui fitur insight di Instagram. Kedua, mengumpulkan masukan dari masyarakat melalui kolom komentar, DM, atau survei singkat terkait konten yang diunggah. Yang ketiga adalah memperbaiki desain, format, serta isi konten sehingga menjadi informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Untuk jadwal kegiatannya kurang lebih seperti ini. Kendala yaitu keterbatasan data dan informasi yang tersedia, dan solusinya itu pendekatan langsung kepada pegawai KUA untuk memperoleh informasi yang lebih jelas. Kesimpulan, penyusunan aktualisasi ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan sistem, tapi bertujuan juga untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membentuk citra positif KUA sebagai lembaga pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Di sini saya mengharapkan arahan dan masukan dari coach, mentor, serta penguji agar rancangan aktualisasi ini dapat disempurnakan dan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Yasin. Selanjutnya Pak Mentor, monggo. Kami persilakan penjenengan stop share dulu ya Mas ya. Monggo Pak Mentor untuk memberikan penguatan pada Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Junaidi, MPD selaku pembimbing atau coach, juga Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SHG MSI, juga kepada Bapak Haji Agus Nasihatul Akhyar selaku penguji, dan juga mentor kami Mas Yazim dan kawan-kawan peserta. To the point saja, kami mengucapkan terima kasih atas izin dan perkenannya pada kesempatan kali ini untuk sekedar memberikan penguatan sekaligus sebagai bentuk apresiasi kami atas kinerja dari teman-teman yang sudah mempunyai inisiatif untuk melangkah lebih maju dan lebih baik. Yang pertama, kami mengapresiasi positif terhadap apa yang dilaksanakan oleh Balai Diklat dalam hal ini membentuk karakter manusia atau SDM calon CPNS penghulu. Perlu diketahui bahwa KUA Kecamatan Salam ini berada di daerah perbatasan, Pak. Jadi pintu gerbang masuknya Jawa Tengah itu ya Kecamatan Salam ini. Sangat berdekatan dengan wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, beberapa tahun yang lalu
kami diberi tugas untuk mengawal KUA Salam ini dalam kondisi yang masih sangat sederhana, dan juga kami sebenarnya melihat dari potensi yang ada di Kecamatan Salam ini masih sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan, inovasi-inovasi. Karena kita melihat tetangga sebelah di daerah istimewa Yogyakarta itu rata-rata KUA sudah demikian maju pesatnya, terutama dengan layanan-layanan yang terintegrasi dengan media sosial. Dan sebagaimana tadi disampaikan latar belakangnya oleh mentor kami dari Mas Zazim tadi, memang betul KUA Salam itu meskipun berada di perbatasan, wilayahnya berdekatan dengan daerah istimewa Yogyakarta, tapi dari sisi layanan yang terintegrasi dengan media sosial ini masih sangat kurang. Karena itu kami sangat menyambut baik dan kami menilai mudah-mudahan ini nanti menjadi satu terobosan baru. Sebelum-sebelumnya pelayanan di KUA ini masih mengandalkan pelayanan yang bersifat konvensional. Artinya kalau masyarakat yang menghendaki mau mendaftar nikah atau pendaftaran pelayanan yang lain, itu mereka memang harus mau tidak mau harus datang langsung ke KUA untuk mencari informasi dan sekaligus konsultasi. Setelah mendapatkan informasi secara konvensional baru kembali untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Namun dengan adanya terobosan ini, inovasi ini akan sangat membantu masyarakat di dalam memperoleh hak informasi dari sebuah layanan publik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, sekali lagi, kami sangat berharap nantinya hasil rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS yang sekarang sedang dilaksanakan ini dapat diaplikasikan, diimplementasikan, sehingga terjadilah namanya optimalisasi media dan informasi ini betul-betul dapat dirasakan nilai manfaatnya kepada masyarakat. Kami hanya sekedar membayangkan beberapa tahun yang lalu, Pak. Jadi kalau di Jogja itu orang itu mendaftar nikah itu cukup sampai kelurahan saja mereka sudah menginput data-datanya, kemudian datang ke KUA itu tinggal membawa berkas yang sudah P1 lah istilahnya, atau sudah lengkap semuanya. Namun di Salam ini belum, kami memang harus jujur, harus mengakui belum sampai ke situ. Nah, maka kami sifatnya hanya memberikan motivasi kepada Mas Zazim, terutama sebagai pegawai baru di lingkungan Kecamatan Salam. Moga nanti kami sangat membuka lebar-lebar untuk adanya perbaikan-perbaikan sekaligus untuk optimalisasi pelayanan. Demikian saya kira Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami menyambut baik, alhamdulillah, dengan satu kaidah al-muhafadzatu 'alal qatimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Semoga ini dapat kita implementasikan dalam konteks pelayanan publik di KUA Kecamatan Salam. Terima kasih. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amiruddin atas penguatan terhadap Mas Yazim. Selanjutnya Pak Agus Ahyar, monggo, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Pak Junaidi selaku coach, dan Pak Amiruddin Nurus Solih ya selaku mentor dari Pak Muhammad Jajim ya. Pak Muhammad Jajim juga judulnya itu tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain. Tadi dengan Pak Anam, kemudian juga dengan siapa tadi itu yang Pak Muhammad Akib ya juga hampir sama ya. Sama, hampir sama Pak. Jadi optimalisasi media sosial IG dan Facebook dalam penyebarluasan informasi layanan nikah. Kalau SIMKah itu Jajim di KUA Kecamatan Salam berjalan dengan baik nggak Pak Jajim?
Kalau di Salam sini untuk pendaftaran nikah tuh kami petugas tuh membantu menginputkan Bapak. Ya, tapi sudah ini berjalan ya. Cuman masyarakat mungkin yang Ya, belum adaptif gitu ya. kemarin ada satu catir yang datang itu sudah mendaftar online. Itu saya lihat jadi lebih cepat gitu Pak. Tuh. Nah, itu kan pendaftaran online melalui SIM, SIMKah itu ya. web SIMkah. Nah, kemudian media informasi atau media sosialnya yang akan menjadikan informasi Facebook Pak Jajim di IG dan di Facebook kan gitu ya. Ya, Nah, informasi seperti apa ini? Prosesnya seperti apa itu bisa diangkat menjadi? Kan kalau pendaftaran online informasi, pakai SIMkah ya. Nah, itu seperti apa ini informasi yang akan diangkat di Facebook itu? informasi mengenai syarat pendaftaran nikah Bapak. Mulai dari pendaftaran itu syarat-syaratnya seperti apa. Itu salah satu hal yang pertama itu ya saya membuat itu infografis mengenai syarat pendaftaran nikah. Nah, ini supaya masyarakat tahu itu hanya di apa namanya di medsosnya KUA, nanti masyarakat bisa bisa mengakses ke situ ya nanti. Ya Pak, di Instagram dan Facebook. Hmm, Nah, Instagram dan Facebook itu sekali posting bisa langsung dua itu Pak. baik. Nah, kemudian di apa namanya di PKL analisis isunya tadi Pak Jajim juga di sini belum optimalnya penggunaan media sosial informasi pelayanan nikah di KUA Kecamatan Salam menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh informasi secara cepat dan akurat ya. Oke, dari tahapan ini Pak Jun tadi saya sudah lihat ya mulai dari analisis APKL kemudian di USG dan ada Pisbonnya juga. Tinggal nanti saya akan lihat nanti di tahapan terkaitan dengan agenda 2 secara singkat dan apa nama nilai untuk visi misi organisasi seperti apa ini Pak Jajim. Secara singkat aja mungkin nanti di ini. Apakah agenda nilai agenda 2 ini masuk di tahapan kegiatan semuanya ya? Itu salah satu kegiatan yaitu membuat em, membuat konten terkait pelayanan nikah dalam hal ini seperti syarat pendaftaran nikah dan lain-lain itu berkaitan dengan kompeten. Jadi kita bisa membuat alur layanan nikah dalam bentuk infografis atau video itu termasuk dalam hal berakhlak dan untuk keterkaitan dengan visi misi organisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang nikah. Karena dengan adanya konten edukatif mengenai layanan nikah itu memudahkan masyarakat untuk memahami alur, syarat maupun prosedur layanan nikah. Nanti juga ada pembuatan video ya yang bisa di ini ya dilihat oleh masyarakat gitu ya. Mungkin nah itu otomatis kan ketika Pak Muhammad Jajim akan membuatkan video tata cara bagaimana informasi apa namanya pendaftar nikah dan sebagainya. Ini mungkin ada SOP-nya juga nanti. Tahapan-tahapan itu SOP. dibuatkan SOP-nya atau enggak? Panduan gitu. Kalau Sudah dalam ada? tahapan belum belum ada, Pak. Belum. Kalau SOP sudah ada belum di ini? Cara-cara pendaftaran gitu. Oh, kalau Panduan. SOP pendaftaran ada. Berarti untuk Sudah ada ya? SOP pembuatan video itu Belum ada ya? Yang pembuatan video. kalau SOP pembuatan video belum, Pak. Ya nanti mungkin Pak Jajim bisa berkoordinasi ya. Bisa dengan teman yang lain ini untuk membuat video itu ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Baik, saya kira itu Pak Jun ya. Dari tahapan-tahapan untuk menjadikan judul yang diangkat oleh Pak Muhammad Jajim ini, saya melihat dari analisis isunya, kemudian sehingga judul itu diangkat sudah sesuai ya. Pak Junaidi mudah-mudahan ini Pak Jajim ini bisa melaksanakan di laporan aktualisasinya nanti selama 30 hari ya habituasi Pak Jajim akan menyelesaikan untuk aktualisasinya. Saya kira itu terima kasih Pak Jun.
Ya. Mudah-mudahan Pak Jajin diberikan kelancaran ya Pak untuk Amin. melaksanakan Terima kasih aktualisasi. ya Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahyar yang sudah memberikan pencerahan. Oke, Mas Yazim, selamat. Sudah separuh perjalanan Anda terlewati. Monggo lanjutkan saja sesuai apa yang tadi diharapkan oleh Bapak Agus selaku penguji. Tindak lanjuti ya, dicatat dan nanti jangan lupa mendokumentasikan semua kegiatan yang ada. Oke. Dan Pak Ya, Amiruddin Pak. selaku mentor ya. Oke. Dukung terus Pak Amir terkait dengan Mas Yazim. Oke. Selanjutnya Mbak Mas Huda. Mbak Mas Oke, Huda sudah siap? izin Bapak sudah siap. Oke. Izin share PPT, Ge. Mentornya sudah siap, Mbak? Sudah, Bapak Siap. Muzat. Oke, Pak Muhammad Yazim juga, Pak mentornya. Muzamil, Pak. Oh, Mujamil. Oke, nggih. Silakan Mbak, waktunya 10 menit aja ya, Mbak ya. Oke. Nggih. Monggo persilakan. Jangan lupa direkod. Sudah muncul ya Bapak ya? Sudah. Oke. Di slideshow, Mbak, biar besar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Agus Nasihatul Ahyar SHI selaku penguji kami. Yang saya hormati Bapak Dr. Hades Haji Junaidi, coach atau pembimbing kami. Yang saya hormati juga Bapak Haji Muzamil SAG MSI selaku mentor kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mencoba memaparkan rancangan aktualisasi yang akan saya angkat nanti menjadi aktualisasi ya. Di sini kami mengangkat judul yakni upaya penguatan relasi antar umat beragama melalui dialog lintas agama oleh KUA Guntur Kabupaten Demak. Nah, di sini saya mengangkat judul tersebut berawal dari latar belakang ini ya Bapak, bahwasannya kegiatan laksar yang dilaksanakan di BDK Semarang ini merupakan salah satu pelatihan yang bertujuan untuk memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, di sini dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi bidang yang sesuai dengan tupoksi saya yakni penyuluh agama Islam, nyatanya itu masih terdapat beberapa kekurangan yakni terkait pemberian layanan terhadap masyarakat. Nah, sebagaimana peran penyuluh itu sendiri, yakni di sini sebagai fasilitator dan edukator, penyuluh agama Islam di KUA itu juga memiliki peran yang krusial dalam rangka kepenyuluhan di bidang dialog lintas agama terhadap masyarakat. Nah, di sini, ketika saya melihat peta wilayah di Kecamatan Guntur itu sendiri, secara geografis itu tersusun dari masyarakat yang sangat majemuk atau heterogen. Nah, dari 20 desa yang ada, itu terdapat 2 desa, yakni Pamungan dan Logoweru, di mana di desa Pamungan itu sendiri terdapat 1 dukuh, Dukuh Bomo, yang dari 90 kakak terdapat 20 kakak yang masyarakatnya beragama Kristen Protestan. Sedangkan yang minoritas yakni Islam kakak seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Kementerian Agama itu sendiri telah menggaungkan gerakan moderasi beragama. Nah, dalam merawat kemajemukan yang ada di masyarakat Guntur itu sendiri, di sini KUA juga perlu peran dalam rangka membina kerukunan antar umat beragama. Nah, saya melihat bahwasanya peran KUA itu sendiri dalam rangka menjalin kerukunan serta relasi yang inklusif antar umat beragama di masyarakat Guntur itu masih minim dengan penyediaan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, sudah ada kegiatan itu yang setahun sekali yang difasilitasi oleh KUA, yang KUA itu sendiri juga disebut sebagai kampung moderasi beragama di tingkat kecamatan, itu kegiatannya hanya sebatas seremonial dan belum mencapai pada taraf substansi seperti itu. Nah, di sini maka dari itu saya menggagas sebuah judul yakni mengenai upaya penguatan relasi antar umat beragama melalui forum dialog lintas agama oleh KUA Guntur Kabupaten Demak.
Nah, kemudian di sini untuk tujuannya yakni yang pertama untuk memenuhi syarat kelulusan Latsar dan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Kemudian bagi saya sendiri sebagai penyuluh yakni sebagai wadah aktualisasi dan sebagai fasilitator kerukunan umat beragama, dan sebagai KUA yakni kita ingin melakukan hanya bagi proyek layanan administrasi dan juga sebagai lembaga pembina kerukunan umat beragama. Dan manfaatnya sebagai masyarakat harapannya kami yakni untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama untuk mencegah potensi konflik seperti itu. Nah, di sini seperti yang saya tampilkan tadi untuk profil KUA Kecamatan Guntur itu sendiri ya yang ada di Kabupaten Demak, itu kami ada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terdiri dari 20 desa ya untuk Guntur sendiri. Nah, KUA Guntur itu berada di Desa Guntur. Nah, untuk KUA Guntur di sini ada 12 personil, ada kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, dan staf administrasi. Nah, untuk visinya yakni tercapainya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, serta optimalisasi dan partisipasi dalam pembangunan kehidupan beragama di Kecamatan Guntur. Untuk misinya yang berkaitan dengan isu yang saya angkat yakni yang pertama melaksanakan pembinaan agama, yang kedua meningkatkan pelayanan lintas sektoral dan memudahkan akses informasi berbagi teknologi. Kemudian identifikasi isu di sini terkait 5 isu yang saya ambil yang berkaitan dengan instansi lain di KUA yang pertama yakni belum optimalnya penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini serta organisasi rumah tangga. Yang kedua, belum adanya program follow up kegiatan bimbingan perkawinan. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana kegiatan. Yang keempat, minimnya dialog lintas agama atau kegiatan moderasi beragama yang difasilitasi oleh KUA atau Kampung Moderasi Beragama. Yang kelima, belum adanya pelayanan terpadu satu pintu antara KUA dengan lembaga terkait yang berbasis teknologi informasi komunikasi. Nah, di sini setelah saya menggunakan analisis isu APKL, yakni aktual, problematik, kehalayakan, dan layak, saya memperoleh skor yakni dari yang tertinggi. Yang pertama itu di minimnya dialog lintas agama atau kegiatan moderasi beragama yang difasilitasi oleh KUA atau Kampung Moderasi Beragama. Nah, kemudian setelah saya menganalisis dengan APKL, kami analisis lagi dengan USG, yakni kami melihat dari sisi urgensi, seriousness, dan growth. Di sini kami ambil 3 dari APKL tadi. Yang pertama, minimnya dialog lintas agama atau kegiatan moderasi beragama yang difasilitasi oleh KUA. Yang kedua, belum adanya program follow up BIM-WIN. Dan yang ketiga, yakni belum optimalnya penyuluhan pencegahan pernikahan dini dan disharmonisasi rumah tangga. Nah, di sini kami memperoleh peringkat yang pertama, yakni yang tertinggi adalah tadi mengenai minimnya dialog lintas agama yang difasilitasi oleh KUA atau Kampung Moderasi Beragama. Nah, kemudian di sini untuk argumentasi terhadap isu core yang terpilih, yakni minimnya kegiatan dialog lintas agama yang difasilitasi oleh KUA. Nah, kenapa? Meskipun di sini belum terjadi yang namanya intoleransi beragama, nah kami ingin memaksimalkan fungsi atau peran KUA yang nanti difasilitasi oleh penyuluh agama itu sendiri dalam rangka preventif untuk mencegah terjadinya bentrokan atau intoleransi beragama di Kecamatan itu. Kemudian di sini ada diagram yang mengenai isu yang saya angkat tadi. Di sini ada yang pertama, tidak adanya kegiatan follow up program setelah kegiatan awal. Jadi mengenai kegiatan moderasi beragama itu memang sudah ada Bapak kemarin itu dilaksanakan di Balai Desa, akan tetapi seremonial. Nah, kami di sini ingin memaksimalkan peran KUA agar kegiatan itu nanti bisa ada follow up-nya, mungkin sebulan sekali dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang masih ada itu bersifat seremonial, belum menyentuh secara substansi. Jadi kegiatan-kegiatan itu hanya sebatas teori, belum menyentuh secara aksinya seperti itu. Nah, kemudian yang di sini secara SDM-nya, penyuluh agama kurang terlatih dalam diskusi lintas agama, serta minimnya wawasan akan keyakinan agama lain. Yang kedua, terbatasnya SDM yang dapat memfasilitasi kegiatan dialog lintas agama.
Kemudian secara material sendiri, ketersediaan media pendukung seperti flyer, kemudian infografis yang terbatas, kemudian tidak ada platform digital yang menghubungkan relasi lintas komunitas. Jadi belum ada semacam WA yang menghubungkan komunitas antara pemuda desa yang Islam dan Kristen. Kemudian belum ada juga konten-konten yang berupa flyer yang kami unggah di medsos terkait moderasi beragama itu sendiri. Kemudian dari segi lingkungan, yakni kurangnya dukungan. Yang kedua, kekhawatiran tidak tercapainya goal diskusi lintas agama yang nanti akan berujung pada debat kusir. Makanya di sini kami berinisiatif ingin mengangkat isu mengenai tadi minimnya dialog lintas agama yang difasilitasi oleh KUA Guntur. Kemudian ini untuk matriks rancangan aktualisasi yang ingin saya lakukan. Yang pertama adalah kegiatannya menyusun rencana kerja terkait kegiatan dialog lintas agama yang difasilitasi oleh KUA atau Kampung Moderasi Beragama. Nah, untuk tahapan kegiatannya yang pertama, saya konsultasi bersama mentor, yakni Kepala KUA saya sendiri. Yang kedua, menyampaikan gagasan atau masalah mengenai rencana kegiatan, kemudian meminta masukan dan saran. Dan hasilnya yakni berupa notulensi, ide-ide perencanaan aktualisasi, dan susunan rencana kerja yang telah disetujui oleh mentor. Kemudian keterkaitan dengan ASN berakhlak, yang pertama ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, dan harmonis. Kemudian kontribusinya terhadap visi dan misi KUA sendiri, yakni sesuai dengan misi KUA Kecamatan Guntur, yaitu melaksanakan pembinaan agama. Kemudian yang kedua, yakni kegiatannya adalah melakukan koordinasi dengan penyuluh agama Islam yang di lingkungan KUA Guntur sendiri, kemudian dengan penyuluh agama non-Islam, yakni penyuluh agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang ada di Kabupaten Demak, Kemenak Demak, dan konsultasi dengan tokoh agama, yakni yang saya maksud adalah kiai atau pendeta itu sendiri. Kemudian di sini untuk tahapan kegiatannya, koordinasi dengan teman sejawat, yakni penyuluh agama di KUA tentang rencana aksinya, kemudian menghubungi rekan penyuluh agama non-Islam dan menyampaikan kegiatannya. Di sini yang saya hasilkan untuk outputnya yakni gagasan yang jelas atau konsep yang sudah matang mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian keterkaitan dengan ASN berakhlak yang pertama yakni harmonis, yang kedua yakni kolaboratif. Kemudian kontribusi terkait dengan visi dan misi KUA yakni sesuai dengan misi Waktunya, KUA Mbak. Guntur meningkatkan pelayanan lintas sektoral. Kemudian yang Waktunya, ketiga Mbak. yakni Waktunya, Mbak. Nggih, Bapak. Dipercepat sedikit. Oke. 1 menit Yang lagi. ketiga, melakukan koordinasi dengan pemuda desa atau Karang Taruna dan ormas seperti Ibnu yang nanti akan kami jadikan peserta kegiatan. Yang keempat, yakni melakukan survei lapangan terkait pendataan atau problematika yang ada di daerah sasaran. Kemudian yang kelima, kami merumuskan topik dan metode kegiatan untuk dialog lintas agama. Jadi, kami menyusun topik atau isu yang akan kami angkat nanti di kegiatan dialog lintas agama serta metode yang akan kami gunakan. Seperti itu. Kemudian yang keenam, kami mengkampanyekan kegiatan moderasi tersebut melalui flyer yang akan kami upload di media sosial seperti Facebook dan juga Instagram KUA Guntur. Kemudian yang terakhir yakni monitoring dan evaluasi. Kami melakukan monitoring dan evaluasi bersama mentor kami. Ini tadi untuk pemecahan gagasan kreatifnya ada 7. Kemudian Cukup, Mbak. untuk Habis, kedua, Mbak. Mbak, habis waktunya, Mbak. jadi terima kasih Jud dan Bapak Budi serta mentor kami. Mohon untuk saran dan kritikan untuk kegiatan yang telah saya rancang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Monggo, Bapak Mentor untuk memberikan penguatan, ya. Emang ini agak lain daripada yang lain tulisannya Mbak Masudah ini. Ya, kemarin diskusinya agak panjang karena menyangkut moderasi beragama. Monggo, yang lebih tahu Bapak Mentor. Monggo, Pak Mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Jadi Demak itu di Indonesia tidak seperti kabupaten atau kota yang lain. Demak itu punya label kota wali yang pada zaman abad 14 dulu itu ternyata tradisi mulia para wali masih dipegang teguh oleh masyarakat Islam di Kabupaten Demak. Nah, kebetulan di Kecamatan
ada 2 desa yang penduduknya sebagian beragama Kristen, tidak ada Katolik Kristen. Ada 2 desa di Desa Pamongan dan Teloguru. Karena tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh para wali itu diwarisi oleh umat Islam hingga sekarang, maka ketika ada warga masyarakat yang beragama selain Islam itu ternyata luar biasa. Tidak ada perpecahan, tidak ada kekerasan, semua berjalan dengan baik. Sehingga Kecamatan Guntur itu oleh Kementerian Agama diberi tugas untuk melaksanakan Guntur sebagai KMB atau Kampung Moderasi Beragama. Sudah 2 kali kita lakukan dialog dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang disampaikan oleh Mbak Mas Uda tadi itu suatu langkah yang sangat bagus sekali, karena tataran yang hanya berupa dialog-dialog itu nanti akan ditindaklanjuti dengan aksi. Karena memang selama ini karena tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, semuanya rukun-rukun saja, damai-damai saja, semua bisa bekerja sama dengan baik antara pemeluk agama Islam dan Kristen, sehingga kondisi yang sudah kondusif ini tidak begitu banyak kegiatan antara umat Islam dan Nasrani. Adanya penyuluh Mbak Mas Uda ini nanti bisa menambah kuantitas kegiatan terkait dengan kampung moderasi beragama yang ada di Guntur. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan bersama, misalnya dalam untuk momentum-momentum tertentu, nanti ada kerja bakti dalam rangka Agustusan yang sudah lewat kemarin, atau nanti dalam rangka Hari Sumpah Pemuda nanti kita bersama-sama, yang tujuan akhirnya adalah semua warga rukun, toleransi, akomodatif, tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai sesama warga negara Indonesia. Saya sangat setuju sekali dengan gagasan Mbak Mas Uda sebagai penyuluh KUA Guntur, Bapak. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muzamil. Kemarin saya juga ketika membimbing agak takut-takut Pak. Ini Pak, memang kemarin agak panjang saya dengan diskusinya dengan Mbak Mas Huda ini kan. Tapi ternyata setelah Pak Mentor, Pak Muzamil ini memberikan penguatan, terus Mbak kemarin saya sudah kok Pak, oh ya sudahlah, monggo jalan. Karena ini termasuk tulisan yang lain daripada yang lain, dan saya lihat memang bagus ini Pak. Monggo Pak Ahyar, mungkin nanti Pak Agus Ahyar akan memberikan penguatan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan moderasi beragama ini. Kami persilakan Pak Agus Ahyar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Junaidi, kemudian sebagai coach, juga yang saya hormati Pak Haji Muzamil sebagai mentor, dan Bu Mas Udah selaku peserta pelatihan yang mengangkat tema untuk rancangan aktualisasi ini, yaitu dalam upaya penguatan relasi antar umat beragama melalui forum dialog lintas agama ya di KUA Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari Asafrota saya bagaimana cinta kerukunan ya terumat beragama ini. Saya sangat ini juga ya terkait dengan apa yang diangkat oleh Bu Mas Uda itu secara apa namanya teknis dalam pembuatan rancangan aktualisasi. Saya kira Pak Junaidi ya dari identifikasi isu kemudian sampai di analisis itu sudah sesuai ya, cuma nanti di laporan aktualisasinya di tahapan-tahapan kegiatannya nanti yang akan dilihat oleh kami ketika nanti Bu Mas Uda itu akan masuk di klasikal 3 hari itu untuk melaporkan semua kegiatan selama 30 hari ini. Pak Mujamil dan Pak Masuda ya, memang di kami juga di Jawa Barat itu ada satu desa ya di situ di Gunung Sindur. Nah ini salah satu apa namanya piloting project ya.
Pilot project ini terkait dengan kampung moderasi beragama ini. Nah, di mana di situ rumah-rumah ibadah itu bukan hanya tadi disampaikan ada 20 kakak ya di satu desa ya Pak Muzamil ya dan Ya, Bu yang Masud. desa yang satu desa lagi 80 kakak, Pak. 80 kakak ya, itu Kristen Protestan. Nah, ini Ya. juga ini penguatan tentang moderasi beragama ini sesuai dengan Perpres 58 tahun 2021 ini tentang penguatan moderasi beragama di mana keterkaitan antara instansi ya, kementerian di situ yang dimotori atau menjadi apa namanya ketua dalam penguatan moderasi beragama ini diinikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia ya di Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 ini. Nah, mudah-mudahan ini Bu Masudah ya dengan rancangan aktualisasi ini Bu Masudah bisa eh, membuat atau kampung moderasi beragama sudah terwujud di situ Pak Mujamil. Sudah, Sudah. Sudah ya. sudah. Dan Kepala Sudah. KA sebagai ketuanya. Kepala KUA sebagai ketuanya. Nah, ini Bu Masudah yang diangkat ini eh, relasi antar umat beragamanya sudah terwujud atau apa atau gimana ini Bu Masudah? Ini bisa Izin, mengangkat ini gitu ya. Prosesnya izin seperti apa Bapak. gitu? Nggih, izin Bapak untuk menyampaikan, nanti kami di sini ingin membuat sebuah forum yang memang itu nanti difasilitasi langsung oleh KUA sebagai kampung moderasi beragama, nggih. Kalau kegiatan yang kemarin itu masih ada campur tangan dengan Kemenak. Nah, di sini nanti kami pure dari KMB atau KUA itu sendiri. Yang pertama kami awali dengan kegiatan memang dialog lintas agama. Nah, untuk follow up selanjutnya nanti itu ada aksi Bapak dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Makanya di sini saya mengambil objeknya adalah remaja nggih Bapak. Nah, Remaja nanti ya. untuk nggih seperti itu. Kemudian nanti akan kami adakan kegiatan aksi bersama teman-teman pemuda baik itu IPNU, kemudian remaja Karang Taruna ya Kristen di daerah kami menyambut bulan nanti Sumpah Pemuda seperti itu. Baik, oke. Terima kasih. Ini luar biasa ini membangkitkan untuk kerukunan umat beragama ya di kampung apa namanya di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ini. Mudah-mudahan Pak Mujamil ini bisa mendorong aksi perubahannya apa namanya rancangan aktualisasi Bu Mas Uda ini. Karena mungkin Pak Jun ya ini juga mungkin sedikitnya ada biaya anggaran atau gimana ini saya kurang paham. Mudah-mudahan Pak Mujamil ya selaku mentor ini bisa mendorong dan juga Bu Mas Uda ini bisa apa merangkul semua relasi ini sehingga tidak kesulitan dalam hal-hal teknis ya nanti dalam menciptakan moderasi beragama di Kecamatan Guntur ini ya. Saya kira itu mungkin Pak Junaidi yang Iya. dapat saya sampaikan. Semoga Bu Masuda ini dalam waktu 30 hari nanti aksi Bu Masuda ya di laporan aktualisasinya ini bisa terlaksana dengan baik ya. Terima kasih Baik, Pak terima Agus kasih. Raharjo untuk dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Mbak Masudah, saya sudah maklong setelah dapat penjelasan dari Pak Muzamil. Memang kemarin saya agak ini dengan Mbak Masudah ini. Tapi dengan keyakinan Mbak Masudah diperkuat oleh Pak Muzamil yang mudah-mudahan nanti ke lapangan jalan terus ya Mbak ya. Sukses, tidak ada apa-apa. Gitu nggih Mbak. Boleh, Nah, boleh nambah sedikit Pak? Monggo, monggo. silakan. Jadi memang Ya, terima kasih Pak Jun. KMB Kampung Moderasi Beragama di Guntur itu sudah 2 kali mendapatkan anggaran, Bapak. Wih, Sudah 2 kali. Berarti sudah 2 tahun mendapat anggaran karena memang ya ini sesuatu yang langka di Kabupaten Demak. Ya. Nah, untuk tahun berikutnya karena ada penyuluh yang concern di bidang ini, nanti kami sudah tidak jaga anggaran untuk mengadakan kegiatan. Tapi nanti kami langsung akan action di 2 desa tadi dengan adanya penyuluh Mbak Masuda ini yang concern dengan masalah ini. Di samping itu, kondisi Kawang Guntur sendiri itu untuk medsos tidak masalah Bapak, semuanya jalan. Instagram, YouTube, Facebook semua jalan, bahkan saya sendiri YouTuber Bapak. Iya. Saya nanti untuk menggaungkan ini di Guntur
ke Indonesia Raya, insya Allah nggak masalah. Nggih, nggih. Ini sudah biasa, sudah jalan. Luar Terima kasih. biasa Pak Mujamil, terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Jamil informasinya luar biasa. Nggih, Mbak Masudah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Ahyar selaku penguji sudah dicatat, dan jangan lupa ketika nanti penjelasan action nggih di foto-foto nggih didokumentasikan. Oke, terima kasih Pak Jamil, Mbak Masudah atas berkenannya untuk menyampaikan terkait dengan rencana aktualisasi. Nggih, mohon Pak Jamil dan Mbak Masudah sudah cukup, ya. Saya lanjutkan sekarang kelanjutan yaitu Mas Diki, ya Mas Diki. Bisa live Pak ya? Ya, Izin monggo. live nggih Bapak. Nggih, monggo. Nggih. Mas Diki, monggo untuk